Kata-kata motivasi Cak Nun penuh makna dan nasihat kehidupan motivasi kehidupan. Quotes Cak Nun, penuh makna inspirasi kehidupan. Kata Mutiara Emma Ainun Najib. Ada orang yang mengkritik tapi tidak memberi jalan keluar. Ada orang yang memberi jalan keluar tanpa mengkritik. Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia. Ada yang bilang negeri ini, negeri selembar kertas, di masyarakat kita, di masyarakat selembar ijazah. Agama adalah perilaku, agama adalah sikap. Dan semua agama mengajarkan kesantunan, kasih sayang dan cinta kasih sesama. Agama diajarkan kepada manusia agar ia memiliki pengetahuan dan kesanggupan untuk menata hidup, menata diri dan alam, menata sejarah, kebudayaan, politik. Agama itu letaknya di dapur. Tidak masalah mau pakai wajan merek apa di dapur, yang utama adalah makanan yang disajikan di warung sehat. Maka ukuran keberhasilan orang beragama bukan pada sholat atau umrohnya, melainkan pada perilakunya. Agama kurang diperkenalkan sebagai berita gembira dan janji cinta, melainkan sebagai tukang cambuk, pendera, dan satpam otoriter. Aku menyebut diriku muslim saja aku tidak berani, karena itu merupakan hak prerogatifnya Allah untuk menilai aku ini muslim atau bukan. Al-Fatihah haruslah mencerminkan proses dan tahapan pencapaian sejarah kita sebagai diri pribadi, serta kita sebagai umatan wahidah. Ketika sampai di kalimat nabudu, tingkat yang harus kita capai telah lebih dari Abdullah, yakni Khalifatullah. Anak-anak muda tak bisa hanya menggantungkan diri akan jadi pegawai negeri. Pembengkakan populasi penduduk akan makin berbanding terbalik dengan penyediaan lapangan kerja. Jadi yang akan tegak hidupnya adalah orang-orang yang bermental wira swasta, yang tidak priayi, yang ulet dan bersedia bekerja keras. Anda tak bisa menghakimi ekspresi seseorang hanya dengan melihat bunyi kata-katanya, melainkan Anda harus perhatikan nadanya, nuansanya, letak masalahnya. Aneh, hukum negara bertabrakan dengan hak dasar kemanusiaan, dan keduanya telah tiba pada kondisi purik, saling membenci, yang susah disembuhkan. Tetapi, jalan terang tetap terlihat, setidak-tidaknya di cakrawala pandangan setiap orang yang tak mengenal putus asa. Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah? Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? Apakah akhlak itu untuk dipamerkan kepada orang lain, melalui pakaian? Tidak boleh kan? Maka semampu-mampu saya, berpakaian seperti ini untuk mengurangi potensi, penipuan, saya kepada Anda. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan dalam kebaikan. Bukan perlombaan keunggulan satu sama lain. Bahwa kemenangan yang benar-benar kemenangan tidaklah terjadi pada seseorang atas orang lain, melainkan atas dirinya sendiri. Belajarlah membedakan mana kemuliaan dan mana kehinaan, amatilah mana orang yang luhur dan mana yang hina, mana yang derajatnya tinggi dan mana yang rendah. Pakailah mata Allah sebagai ukuran. Betapa Tuhan serasa hati ini, dicacah dilukai berulang kali, berdarah-darah dan mati beribu kali, esok terbit jadi matahari. Biasanya yang paling serakah dan paling memahami teori, metode, dan praktik keserakahan adalah orang-orang pandai. Bisakah kita menumbuhkan kerendahan hati di balik kebanggaan-kebanggaan? Bukanlah hidup kalau sekadar untuk mencari makan, bukankah sambil bekerja seseorang bisa merenungkan suatu hal, bisa berzikir dengan ucapan yang sesuai dengan tahap penghayatan atau kebutuhan hidupnya, bisa mengamati macam-macam manusia, bisa belajar kepada sebegitu banyak peristiwa. Bisa menemukan hikmah-hikmah, pelajaran dan kearifan yang membuat hidupnya semakin maju dan baik. Cinta bukanlah bertahan seberapa lama, tetapi seberapa jelas dan kemana arahnya. Coba hitunglah kehidupan di sekitarmu, hitung pula dirimu sendiri, temukan kemuliaan di sekitarmu. Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata, melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah.
Motivasi hidup dari Cak Nun. Dalam pengadilan di Indonesia, kadang kita harus memilih alternatif yang terbaik di antara yang terkutuk, dengan menyisakan sedikit harapan bahwa hati nurani manusia tidak semuanya terdiri atas buku. Dunia ini masih dipimpin oleh orang yang lebih memilih kenyang meskipun dijadikan budak, daripada lapar tapi bertahan harga dirinya. Empati adalah salah satu unsur yang harus ada dalam menjalin hubungan. Antara satu sama lain harus saling menghargai dan memahami, karena pada dasarnya cinta adalah saling melengkapi. Selalu berusaha merasakan apa yang dirasakan pasangannya juga adalah salah satu wujud nyata dari cinta. Engkau bisa mencintai meskipun tanpa cinta. Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa yang paling mengakar di hati, jiwa dan inti kehidupan kita. Hanya sunyi, yang sanggup mengajarkan kita, untuk tak mendua. Hidup ini bukan kamu sukses atau tidak, bukan menang atau kalah. Tapi hidup di dunia ini apakah kamu bertahan berjuang bergantung pada Allah dalam keadaan apapun juga. Hidup ini sangat luas dan dimensi-dimensi persoalannya tak terhingga. Untuk itu diperlukan bukan sekadar wawasan yang luas dan pengetahuan yang terus dicari melainkan juga kearifan dan sikap luhur yang konsisten dari hari ke hari. Iblis tidak berjarak dengan diri kita, dengan karakter budaya, politik dan pasar sejarah kita. Malah Tuhan yang jaraknya cenderung semakin menjauh dari kita, kecuali pas kita perlukan untuk memperoleh keuntungan atau mentopengi muka. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tak bisa dibawa mati. Jangan paksa orang untuk mencintaimu. Tagihlah dirimu untuk mencintai siapapun. Jiwanya seniman itu bagaikan ruang kosong, tak ada lemari atau kotak-kotak yang bisa dipakai untuk menyembunyikan sesuatu, segalanya tampak jelas dan jujur di mata. Kalau kau cukup makan sepiring nasi, kenapa harus sepiring setengah? Kalau kesehatanmu cukup dipenuhi dengan sebiji tempe, kenapa ambil 2? Kalau kita jadi negara industri tidak berarti bahwa segalanya akan beres, tak berarti kita akan terbebas dari kemiskinan, kebodohan atau kekejaman kekuasaan. Industri hanyalah sebuah cara di antara kemungkinan cara-cara lain yang dianggap bisa membantu menyejahterakan masyarakat. Kalau rumah kebakaran, kamu harus belakangan menyelamatkan diri. Kalau musuh datang menyerang, kamu harus berdiri paling depan untuk menyongsongnya. Kalau panen melimpah, kamu harus belakangan makan. Itulah pemimpin. Kalau saya datang dengan berpakaian gamis dan sorban, memang tidak ada salahnya. Cuman saya takut semua orang akan berkesimpulan bahwa saya lebih pandai daripada yang lain. Lebih parah lagi, kalau mereka berkesimpulan bahwa saya lebih alim. Kalau itu tidak benar, itu kan namanya penipuan. Kalau saya kadang bicara pakai bahasa Jawa, jangan dibilang Jawa sentris. Saya cuman berekspresi sebagai orang Jawa. Saya lahir dan dibesar di Jawa. Diperintah Tuhan jadi orang Jawa. Maka saya mencintai dan mendalami budaya saya. Kalian berbicara bahwa dunia semakin rusak dan akan semakin rusak. Siapa yang merusak? Kalian sendiri. Kamu punya ruang dalam hatimu untuk merasakan hati para mbambung, gelandangan, sehingga hatimu sedih, getir, terimpit 1000 gunung. Sementara orang-orang pandai sibuk dengan program-program dan omong besar di koran-koran. Kata ahli pedang, ilmu pedang tertinggi adalah kalau sudah bisa membelah kapas yang melayang-layang tanpa mengubah arah gerak kapas itu. Aneh, ujian tertinggi bagi keahlian pedang bukanlah baja atau batu karang melainkan kapas. Kekerasan yang telah mencapai puncaknya berubah menjadi kelembutan. Kelembutan tak bisa dikalahkan oleh kekerasan. Kearifan-kearifan agama harus diterjemahkan ke dalam sistem nilai pengelolaan sejarah, kebudayaan dan peradabannya. Kebanyakan manusia berjuang mengada-adakan dirinya. Menonjol-nonjolkan dirinya, bahkan untuk itu mereka meniadakan makhluk selainnya. Sampai tega meniadakan Tuhannya, itulah kematian. Kebanyakan orang tak bisa tidur, mereka hanya tertidur, karena sepanjang siang dan malam hari mereka diberati oleh dunia.
Keceriaan dan kenyamanan hidup tidak terlalu bergantung pada hal-hal di luar manusia melainkan bergantung pada kekayaan batin di dalam diri manusia. Kematian terkadang merupakan kritik terhadap kehidupan. Kata-kata bijak Cak Nun. Kepala negara hingga kuli mengincar, menjebak dan mencuri hidupmu, namun betapa ajaib sesudah siuman, kau percaya lagi. Kepandaian adalah kelicikan yang menyamar. Kebodohan adalah kebaikan yang bernasib buruk. Kesedihan boleh ada, tapi jangan ada kebencian kepada siapapun. Kreativitas berpikir orang barat harus kita tiru, tapi ekses dari kebudayaan teknologis yang terlalu memanjakan kebinatangan, sebaiknya kita cegah sejak sekarang. Manusia jangan menunggu hancur dulu baru insaf. Masih tersediakah peluang di dalam kerendahan hati kita untuk mencari apapun saja yang kira-kira kita perlukan meskipun barangkali menyakitkan diri kita sendiri? Menyepi itu penting, supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Orang boleh salah, agar dengan demikian ia berpeluang menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Orang tua kita mengajarkan suatu nilai yang membedakan dua jenis anak, yang patuh tanpa reserve, yang pejah gesang enderek, hidup mati ikut. Disebut, ya anak baik-baik, sedangkan yang mencoba rasional, memilih otoritasnya, meskipun itu justru sejalan dengan gelorong keadilan, disebut di anak nakal. Orang yang diragukan keikhlasannya adalah orang menyebut dirinya baik. Semua nabi mengaku dirinya zolim. Ya ini kuntu minaz zolimin, aku termasuk orang yang zolim. Gak ada nabi yang mengaku dirinya soleh. Pelajaran terpenting bagi calon pemimpin adalah kesanggupan menjadi rakyat. Barang siapa sanggup menjadi rakyat yang baik, itulah pemimpin yang baik. Maksudnya, sikap mental seorang pemimpin haruslah sikap mental kerakyatan. Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Undang-undang memiliki relativitasnya sendiri, dan tidak mutlak sebagaimana firman Tuhan. Politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, tapi yang terjadi adalah sama sekali kebalikannya. Rakyat adalah juragan kita bersama. Kalau pagi kita siapkan air hangat untuk membasuh kakinya, dan jika malam kita bernyanyi untuk menenteramkan tidurnya. Salah satu unsur cinta dewasa adalah empati. Kalau kekasih kita haus, kita yang gugup mencarikan air minum. Kalau kekasih kita terluka, perasaan kita yang mengucurkan darah. Secara filosofis, sesungguhnya tak ada, di orang besar, dan tak ada, di orang kecil, di dalam takaran pemilikan ekonomi atau perbedaan status sosial budaya. Kecil dan besar hanya terjadi pada kualitas kepribadian. Sejarah adalah deretan episode tentang siapa dalang siapa wayang, dan sejarah mencatat dalang menggenggam kaki tangan wayang-wayang untuk pada suatu hari dimasukkan dalam kotak. Seseorang tidak akan memperjuangkan perubahan dari ketidakbenaran menjadi kebenaran ketika yang harus ia perlihara adalah kemapanannya dalam ketidakbenaran. Setiap badan perencanaan pembangunan harus melibatkan para agamawan, budayawan, negarawan, filosof, seniman, orang-orang kecil awam yang arif. Kita jangan hanya dipimpin oleh tender-tender. Sunnah Rasul yang paling mendasar adalah akhlaknya, bukan kostumnya. Orang yang disukai Tuhan adalah orang yang menyebut dirinya buruk, biso rumongso, merasa tidak bisa, enggak rumongso biso, merasa paling bisa. Surga itu gak penting, fokuskan dirimu hanya pada Tuhan. Tidak apa-apa kalau ilmu agamamu masih pas-pasan, itu malah membuatmu menjadi rendah hati. Banyak orang yang sudah merasa tahu ilmu agama, malah menjadikannya tinggi hati. Tuhan tidak bertanya padamu apakah kamu mampu menolong bambung atau tidak, tapi melihat apakah kamu mencintai orang lemah atau tidak. Tuhan tidak menuntut kita untuk sukses. Tuhan hanya menyuruh kita berjuang tanpa henti. Tuhan tidak sakit hati oleh keingkaran kamu. Tetapi Tuhan sangat tersakiti jika kamu berpura-pura menyembahnya. Yang lebih kalian cari bukanlah kebaikan melainkan kekayaan, yang lebih kalian buru bukanlah keluhuran melainkan kenyamanan, dan pada posisi seperti itu kalian selalu merasa lebih tinggi derajat dibanding orang kecil. Kata-kata Cak Nun tentang kehidupan. Segala yang ada,
itu cuma sebatas bentuk. Hidup itu kekayaan sejati bagiku. Justru dalam kefakiran sebenarnya aku merasa kaya. Keadilan itu hanya mungkin diperoleh dengan jalan kesabaran dan keikhlasan. Sejatinya, hidup ini adalah perjalanan menuju Tuhan, entah kita sadar atau tidak. Ngapain mengejar bahagia, kalau bahagia sejati ada dalam hati? Kesusahan yang paling hakiki adalah ketika kita merasa kehilangan makna dalam hidup. Hidup itu sebenarnya sederhana, hanya kita yang suka mempersulitnya. Hidup adalah bagaimana kita memberi arti pada segala hal yang terjadi. Kehidupan ini seperti mimpi yang nyata, namun kita sering lupa bahwa kita sebenarnya hanya sedang bermimpi. Hidup itu penuh pilihan, dan pilihan itulah yang akan menentukan masa depan kita. Kata-kata Cak Nun tentang cinta. Berikut beberapa kata-kata Cak Nun tentang cinta. Cinta yang sejati adalah cinta yang mampu menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangannya. Cinta tidak hanya tentang memiliki seseorang, tapi juga tentang memberikan yang terbaik untuknya. Cinta sejati mampu menumbuhkan kedewasaan dan ketulusan dalam setiap tindakan dan keputusan. Cinta yang benar adalah cinta yang tidak mudah pudar meskipun diuji oleh berbagai rintangan dan cobaan. Cinta sejati tidak hanya ditunjukkan melalui kata-kata manis, tapi juga melalui tindakan nyata yang mendukung dan membahagiakan orang yang dicintai. Cinta yang tulus adalah cinta yang mampu melepaskan ego dan mengedepankan kepentingan bersama. Cinta yang hakiki adalah cinta yang selalu berusaha memperbaiki diri dan berbuat lebih baik untuk kebahagiaan pasangan. Cinta yang sejati akan tetap ada meskipun waktu dan ruang memisahkan, karena cinta sejati adalah ikatan jiwa yang abadi. Cinta yang tulus tidak akan pernah memaksakan kehendaknya, tapi selalu mengutamakan kebahagiaan bersama. Cinta sejati adalah cinta yang mampu memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang, tanpa harus merasa terkekang. Kata-kata Cak Nun tentang agama. Berikut kata-kata Cak Nun tentang agama yang penuh makna mendalam. Agama adalah panglima etika dan moral. Tanpa agama, kehidupan tak punya tempat berteduh, tak punya orientasi. Kehidupan tak beretika, tak bermoral. Agama adalah keindahan, tidak boleh dipaksakan. Dianya harus dipilih, dinyanyikan, disuarakan. Agama adalah kelembutan. Agama adalah anugerah utama. Tapi, agama tanpa spiritualitas adalah binatang buas yang mengerikan. Agama tanpa akhlak adalah setan, tetapi hendaknya juga diingat bahwa akhlak tanpa agama adalah tameng yang tumpul. Agama adalah kerukunan hidup dan kerukunan batin. Agama tak boleh memecah belah manusia. Agama tidak mesti membuat orang berkuasa, tetapi mestinya agama membuat orang arif dan bijaksana. Agama harus membuat orang bertindak adil, sabar, waras, rendah hati, dan penuh toleransi. Tidak ditemukan di agama satupun yang sungguh menganjurkan kekerasan. Agama adalah kesatuan dan kerukunan, bukan keributan dan perkelahian. Agama bukan warisan leluhur, tetapi jalan pewaris. Kata-kata Cak Nun penuh motivasi. Berikut kata-kata Cak Nun yang penuh motivasi. Dalam kehidupan, kita perlu belajar untuk bersyukur atas apa yang telah kita miliki, bukan terus-menerus mengeluh tentang apa yang belum kita dapatkan. Terkadang, kehidupan akan menghadirkan cobaan dan ujian yang sulit. Namun, jangan pernah menyerah, karena setiap cobaan pasti ada hikmahnya. Jangan terlalu fokus pada kesuksesan material, namun carilah makna sejati kehidupan dalam kebaikan dan keikhlasan hati. Hidup ini bagaikan perahu, yang kadang naik dan turun. Tetapi, tetaplah tegar dan sabar menghadapi gelombang kehidupan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, namun kita bisa membuat masa depan menjadi lebih baik dengan tindakan positif hari ini. Jangan biarkan kegagalan membuatmu putus asa. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Kehidupan adalah pilihan. Pilihlah untuk menjadi pribadi yang baik, berbuat kebaikan,
dan menyebarkan cinta dan kasih sayang. Jadilah seperti pohon yang kokoh, mampu bertahan di tengah badai dan menghasilkan buah yang bermanfaat bagi banyak orang. Ketika merasa lelah dan terpuruk, ingatlah bahwa setiap langkah kecil menuju tujuanmu tetap bernilai dan berarti. Hidup ini singkat, jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk berbuat kebaikan dan mencapai impianmu. Kata-kata Cak Nun penuh makna. Berikut kata-kata Cak Nun yang penuh makna. Kehidupan ini bukan tentang mencari jawaban, namun tentang menemukan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Dunia ini tidak lurus, tapi berhulu dan berhujung. Namun, ujungnya bukan di dunia ini. Kita hidup bukan sekadar mencari kemudahan, tapi membagi kesulitan. Kesederhanaan adalah kunci kebahagiaan yang sejati. Teman sejati adalah mereka yang tidak hanya datang ketika Anda berada di puncak, tetapi juga saat Anda berada di lembah terendah. Sikap tulus jauh lebih bernilai daripada segala harta yang ada di dunia ini. Teruslah berjuang meski hasilnya belum terlihat, karena setiap langkah yang tulus adalah sebuah perjalanan yang berarti. Keberagaman bukan untuk ditakuti, melainkan untuk dihormati dan dijadikan sumber kekuatan. Hidup ini tentang memberi, bukan hanya tentang menerima. Senyuman adalah doa yang paling sederhana namun penuh keikhlasan. Kata mutiara Cak Nun. Jika kita ingin menemukan kebahagiaan sejati, mulailah dari diri sendiri dan jangan terlalu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketika kita mencintai sesuatu, jangan terlalu mengharapkan balasan. Karena cinta yang tulus adalah saat kita memberi tanpa mengharapkan apa-apa. Semua orang memiliki masa lalu, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun masa depan yang lebih baik. Keikhlasan adalah kunci utama untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Ketika kita merasa lelah dan putus asa, ingatlah bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluarnya. Jangan takut untuk berubah, karena perubahan adalah bagian dari kehidupan yang akan membawa kita menuju kesuksesan. Ketika kita mampu berterima kasih atas segala hal, maka kita akan mendapatkan keberkahan yang melimpah dalam hidup ini. Kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, melainkan seberapa besar dampak positif yang kita berikan kepada orang lain. Hidup ini adalah perjalanan panjang, jangan sia-siakan waktu dengan hal-hal yang tidak bermakna. Ketika kita mampu melihat kebaikan dalam setiap hal, maka hidup ini akan terasa lebih indah dan berarti.